prak di kampus-kampus, termasuk di UNS. Di UNS ada NII? Hah? Kan di bawah tanah dia. Kapan antum melihat? Apa ada di UNS? Ada. Tahunya? Hah? Di koran. Loh, anak tanya antum bukan tanya koran. Apa buktinya kalau ada di kampus UNS? Kenapa? Itu dia. Jadi kita membiasakan mengatakan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Kalau ada, ini saya punya buktinya. Kalau tidak punya bukti, wallahu a'lam. Itu harus ilmiah. Saya ada karena saya punya teman. Misalnya, teman kuliah. Dia ngaji dan dia mengaku NII. Kan begitu. Misalnya. Contoh gerakannya, misalnya cirinya. Karena NII itu banyak sekali. Yang namanya NII itu banyak. Istilah orang Arab, anwa' wa ajnas. Anwa' macam-macam dan berjenis-jenis. NII itu tidak hanya NII seperti yang diberitakan di media massa sekarang KW9. KW9 itu Komando Wilayah 9. Ya. Nah, itu bukan hanya KW9. NII itu pecahannya banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah NII, ya, pelopor untuk pembentukan pemahaman NII adalah dari Kartosuwiryo. Dari Kartosuwiryo. Latar belakang Kartosuwiryo melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Soekarno adalah ketidakpuasan dalam masalah politik. Itu saja. Nah, kalau NII sekarang bukan ketidakpuasan masalah politik, tetapi sudah menyangkut masalah pemahaman menafsirkan agama. Ini yang berbahaya. Jadi kalau Kartosuwiryo dulu karena tidak senang dengan Soekarno, kan begitu. Alasannya apa? Politis. Tapi kalau yang sekarang alasannya karena apa? Agama. Ini berbeda. Seperti beberapa kelompok NII sempalan. Kayak saya katakan sempalan karena banyak sekali NII itu. Ya. Gitu. Dia memberlakukan masa sekarang belum waktunya sholat. Sholat 5 waktu itu mereka tidak sholat. Kenapa? Karena masa sekarang fasenya adalah fase makkiyah. Fase makkiyah itu belum diwajibkan orang untuk sholat. Jadi mereka tidak sholat. Termasuk al-qiyadah Islamnya itu awalnya pemahaman NII. Nah, nanti setelah Fathu Makkah, setelah masa Madaniyah, itu baru nanti ada perintah untuk syariat sholat. Itu diantara sempalan NII punya pemahaman seperti itu. Ada lagi NII yang punya pemahaman selain daripada kelompoknya kafir. Maka memberlakukan hukum fai. Fai itu boleh mengambil harta milik kaum muslimin. Ya. Dulu pernah ada perampokan pom bensin di Cirebon. Itu karena menganggap harta yang milik kaum muslimin itu fai boleh. Ya. Perampokan emas di Banten, Serang untuk mendanai pemboman. Ya toh? Dan seterusnya. Itu adalah mereka menggunakan hukum fai. Boleh mengambil harta kaum muslimin karena memang masanya sedang masa perang. Entah perang apa, yang jelas mungkin mereka perang batin. Jadi menganggap semua adalah perang. Tapi seluruh pemikiran NI itu ada apa?
ada yang mengawali dulu, yaitu Khawarij. Itu saja inti. Inti pemikiran Khawarij adalah memberontak kepada pemerintahan yang sah. Jadi NII itu banyak sekali. NII banyak sekali. Pecahan-pecahannya. Artinya apa? Jadi yang terpenting untuk nasihat saya dan antum semua untuk memberantas gerakan NII ini, kita gerakkan taklim. Taklim, belajar, mempelajari agama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Tanpa dengan bekal keilmuan, mereka akan dijejali dengan pemahaman-pemahaman yang menurut versi mereka. Artinya menurut versi mereka, mereka memahami agama tanpa dibimbing para ulama. Tanpa dibimbing para ulama. Padahal otoritas untuk bisa memahami agama ini secara baik dan benar harus harus melalui ahlinya, kan begitu? Ya kan? Ya. Harus melalui ahlinya. Ahlinya dalam masalah agama siapa? Ulama, kan begitu? Ya. Kalau ada antum mau bangun rumah, datang ke seorang dokter, tolong buatkan gambar, saya mau bangun rumah saya 4 tingkat. Pak dokter tolong bangunkan, tolong buatkan gambar konstruksi bangunannya seperti apa. Kira-kira bagaimana rumah yang akan dibangun itu? Hah? Ini hanya dalam masalah dunia, dalam urusan dunia. Ketika kita salah mengambil referensi, itu sudah antum tertawa, kan begitu? Ya kan? Ketika dalam urusan dunia ini, urusan bangunan rumah, ketika antum merujuk kepada referensi yang keliru, antum kan ketawa. Iya enggak? Nah, sekarang kalau ada urusan agama, ini hadis ini bagaimana pemahamannya? Antum tanya ke seorang insinyur bangunan, kira-kira bagaimana? Yang insinyur bangunan ini tidak punya latar belakang belajar agama misalnya. Kira-kira antum bagaimana? Kan merujuk kepada tempat yang keliru. Sebagaimana tadi antum mau bangun rumah, datang ke dokter, ya nanti dikasih resep, bukan dikasih RAB, ya kan? Gitu. Nah seperti itu. Ini masalah agama. Jadi ketika masalah agama, bertanyalah kepada ahlinya, kepada para ulama. Nah inilah akibat dari salah memahami, ya, salah memahami cara memahami agama, kemudian mereka membuat penafsiran-penafsiran agama. Contoh, orang LDII. Apa yang dikaji oleh orang LDII di halaqah mereka? Sebut saja satu kitab. Kitab Sahih Bukhari misalnya. Tanya sama orang LDII, kamu mengkaji kitab Sahih Bukhari apa tidak? Mengkaji. Sama-sama yang dikaji Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pegangan kita semua bukan? Pegangan. Tetapi kenapa pemahaman LDII berbeda? Kenapa pemahaman LDII tidak mau menerima hadis yang kita baca sama-sama dari kitab Sahih Bukhari? Tetapi kenapa orang LDII tidak mau menerima? Karena mereka menafsirkan Sahih Bukhari berdasarkan pemahaman kelompoknya, tafsirnya, tafsir amirnya. Kan begitu. Nah kalau semua orang menafsirkan agama, semua boleh menafsirkan agama, ya seperti agama, seperti apa agama ini nanti? Ya, masing-masing kepala punya penafsiran, kan begitu. Nah penafsirannya harus merujuk kepada salafus saleh, kepada para ulama yang terbimbing secara talaqi, turun temurun dia mendapatkan ilmu tersebut. Ya tidak?
Kan seperti itu. Nah, jadi sama-sama orang LDI membahas Al-Quran. Tetapi ketika membahas tentang innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, LDI menganggap kita ini najis. Karena apa? Karena kita belum baiat ke amirnya. Dan kita dianggap musyrik. Kan begitu. Ya, karena najis, ya kalau kita bersentuhan dengan dia, ya, kita ambil pakaiannya, ya pakaiannya dicuci. Karena kita najis. Kan begitu. Ya tidak? Karena kita najis. Maka kalau dia jemur pakaiannya kita ambil, dia akan cuci lagi. Karena najis. Tapi kalau kita kasih uang 100.000 rupiah kepada dia, saya yakin tidak akan dicuci uang itu. Jadi bagaimana pemahaman agamanya ini? Hah? Kalau baju dicuci, kalau apa-apa dicuci, tapi kalau uang sudah, berarti kan tidak ada konsistensi di dalam bersikap dan berpemahaman. Mudah saja sebetulnya ngecek orang itu. Ada fulus, tembus. Jadi nasihat saya ya belajarlah, kita belajar ta'lim dengan kitab-kitab yang jelas rujukannya, marojihnya, referensinya jelas, bisa ditelusuri. Kalau memang keliru, salah di mana, bisa ditelusuri. Wah, itu aliran sesat. Dekan menuduh di Fakultas MIPA itu kalau kajian kitab satu sesat. Ya, tinggal kasihkan aja kitabnya. Tolong ini kitabnya yang dikaji. Mudah kan? Sudah, silakan dikaji. Tanyakan ke semua orang Islam, misalnya seperti itu. Nanti ya kan. Banyak kasus-kasus seperti itu. Begitu kita dihadapkan dengan masalah-masalah tuduhan-tuduhan, ya ini kajian kitab Ibnu Katsir, ditanyakan Majlis Ulama, ini kitab ma'ruf, kita juga ngaji ini. Nah, tidak bisa. Kemudian tafsirnya, terutama tafsirnya merujuk kepada ulama, itu yang terpenting. Sehingga tidak semua orang kemudian bebas menafsirkan agama. Jaringan Islam liberal itu karena apa? Karena terlalu bebas menafsirkan agama. Sehingga apa? Sehingga semua teks ayat ditafsirkan menurut kehendak dia. Akhirnya pajak disamakan dengan zakat, gitu kan? Pajak sama zakat dan seterusnya. Sama. Seperti misalnya di Solo ini ada zakat semua berdasarkan logika, tidak berdasar nas. Kalau petani yang susah payah ada zakatnya, masa seorang dokter yang setiap hari operasi sekian dapat sekian puluh juta tidak ada zakatnya? Loh, yang punya agama itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau yang punya agama Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat, terus mau apa? Makanya harus ada zakat profesi. Loh, yang mengharuskan itu siapa? Kan begitu. Sampai tingkat ekstrim, pada tingkat ekstrim, anaknya diberi uang jajan 2.500, anaknya kan masih TK waktu itu. Anaknya diberi jajan uang 2.500, dipotong 2,5% untuk zakat. Nah, ini ketentuan syariat ini dari mana? Kok sampai anak TK yang nggak ngerti ini terus dipotong jadi zakat? Itu karena memahami agama dengan akalnya sendiri. Kalau tidak ada nasnya, terus mau apa kita? Oh, ini kan tidak adil. Ya, tidak adil menurut siapa? Allah sudah menetapkan seperti ini. Nah, kalau perempuan setengah, laki-laki dapat 1, ya kan? Warisan. Nah, ini kan tidak adil, sama-sama manusia. Ya betul, sama-sama manusia. Nah, yang menetapkan adil dan tidak adil itu siapa?
Kalau kacamata setengah banding 1, jelas berbeda. Kalau ditimbang, jelas lebih berat kan? Yang satu lebih berat kan kalau misalnya ditimbang. Satu masing-masing setengah kilo, yang ini 1 kilo, jelas yang 1 kilo lebih berat. Jelas. Kalau dilihat besar kecilnya, ya sepertinya tidak adil. Tetapi yang menjadikan adil dan tidak adilnya itu siapa? Ukurannya. Kalau pikiran kita, pikiran orang lain tentu akan beda juga. Kan di sini ada hikmahnya sebetulnya. Ya, hikmahnya apa? Wanita itu kalau dikasih setengah, ya sudah untuk wanita itu. Ya tidak? Ya tidak? Misalnya antum punya adik, ya kan? Ya. Orang tua antum meninggal dunia, harta dibagi 2, setengah buat adik antum, yang apa? Yang setengah, yang 1 untuk antum. Adik antum dapat setengah, itu murni milik adik antum. Lihat tak? Tapi kalau antum pengganti kepala keluarga kan? Nah, ayah meninggal berarti yang menggantikan siapa? Putra laki-laki kan? Masa kemudian putrinya yang jadi pemimpin keluarga? Kan tidak mungkin. Berarti kita yang jadi pemimpin keluarga. Kita dapat setengah. Ini untuk menafkahi adik kita juga yang perempuan. Kan gitu. Nah, adil tidak seperti itu. Kalau menurut hikmahnya, subhanallah, laki-laki diberi 1 pun nanti dikasihkan ke adik-adik yang perempuan. Karena wajib memberi nafkah kan, sebagai pengganti dari ayah. Di situ laki-laki peranannya. Tapi kalau wanita, dia tidak wajib kan menafkahi kakaknya yang laki-laki misalnya. Tidak wajib. Kalau mau membantu silakan saja. Nah ini karena mau nikah, ini tak pakai aja harta warisannya. Itu jual tuh villa yang di Tawangmangu. Kok kita masih punya 10? Misalnya. Wallahu a'lam. Jadi taklim lah sudah. NI itu insya Allah ini barang jualan yang nggak laku. Artinya nggak laku apa? Orang ngaji sebentar tertarik, setelah itu keluar. Nggak akan laku. Tapi memang pemerintah terlalu membiarkan. Ya, terlalu membiarkan terhadap ini. Ya dengan berbagai alasan. Sekarang setelah ribut-ribut bom begitu, baru diuyak-ayak. Nanti media massa tidak memberitakan, sudah hilang lagi. Indonesia itu kan tergantung opini saja yang dimainkan. Ya tidak? Ya tidak? Iya. Antorium 50 juta. Sekarang orang dikasih saja nggak mau. Ya kan? Sekarang seperti lovebird, luar biasa harganya. Besok datang ke rumah mungkin diusir, ngotori aja. Opini yang main di Indonesia ini. Mau coba? Kita mainkan opini bahwa NII tidak ada di WNS. Insya Allah tidak akan ini, tidak akan lama yang seperti ini. Tapi ya itu tadi, senantiasa ada korban baru. Itu saja. Orang yang lama nanti akan sudah berhenti. Karena nggak ada ilmu. Tidak ada ilmu agama yang dia dapatkan. Setahun, 2 tahun dia setia, setelah itu sudah hilang. Setahun, 2 tahun setelah itu hilang. Dan akan kembali lagi menjadi orang awam. Itu seperti itu. Tidak ada ilmu yang mereka dapatkan. Tidak ada ilmu. Maka kekuatan daripada kajian-kajian kita adalah ilmu. Dan kestiqohan kita, kepercayaan kepada para ulama. Jadi kajian-kajian kita ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi majlis ta'lim harus disuburkan. Dan dakwah kita harus terang-terangan. Harus berani kita ekspansi. Sekali-kali adakan daurah. Misalnya, antum punya kekuatan segini, daurah. Panggil siapa? Ya jangan usah-usah di sini misalnya lokal. Panggil yang luar kota. Biar agak sedikit wah kan gitu. Siapa ini kan gitu.
mumpung teroris begini, ya, misalnya panggil penulis bukunya, Ustaz Luqman Ba'abdu misalnya, penulis buku ini, daurah, bila perlu tembus Nurul Huda, gitu. Adakan ekspansi dakwah, begitu. Ajukan proposal ke rektorat, disertai bukunya yang tebal, kan gitu. Untuk kan ini isunya sekarang sedang NII. Nah, itu NII itu ada juga yang menyembah kuburan, ada. Seperti misalnya ya, NII yang dulu di Tasikmalaya dengan Kiai Ajengan Zainal Masduki. Ya, itu kuburiun, penyembah kuburan. Tasikmalaya subur NII, Garut subur NII karena dulu Kartosuwiryo markasnya di sana. Seperti itu. Dan banyak pecahan-pecahan NII itu. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita kupas NII. Kalau saya menyebutnya N11. Iya. N11. Kalau di Jawa Barat dipanggilnya IIN. Ya. Dibacanya dibalik. Orang IIN itu orang IIN. Kalau ada kata-kata orang IIN itu maksudnya NII. Nah, itu kalau di Bandung, Jawa Barat, di kalangan kampus ITB atau itu biasanya dulu ya panggilannya IIN. Oh, orang IIN itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini juga NII, lihat. NII. Jelas. Saya punya bukti kalau di UNS ada NII. Nah, ini NII. Saya sekarang berani mengatakan di UNS ada NII. Nah, ini NII. Orang baca NII atau NU? Kalau anak bacanya NII karena ada titiknya. Huruf U nggak ada huruf di atas titik.